Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Baik, saudara sekalian, sekarang kita kuliah mata kuliah akhlak tasawuf ya. Kita sekarang mempelajari tentang tasawuf. Ya, sejarah lahir dan dasar tasawuf kita membahas sekarang. Sehingga kita akan mengetahui kapan sih tasawuf itu lahir, apakah dari Islam itu sendiri atau jauh sebelum Islam tasawuf itu sudah lahir. Kemudian dasar tasawuf dari Al-Quran ataupun hadis itu juga ada. Jadi tasawuf ini tidak lahir hanya dari pemikiran-pemikiran seperti itu ya, sehingga kita mempunyai kekuatan berbicara, kekuatan argumen dari dasar tasawuf kita. Baik saudara-saudari, nah, kita masuk kepada yang pertama, sejarah lahir tasawuf. Sebenarnya saudara-saudari, seperti yang kita pelajari sebelumnya dari pengertian tasawuf itu sendiri, bahwa tasawuf adalah kegiatan atau amalan yang mendekatkan diri kita kepada Allah SWT. Jadi semua amalan yang mendekatkan diri kita kepada Allah namanya adalah tasawuf. Nah, sebenarnya tasawuf itu sudah ada jauh sebelum Islam, bahkan sejak Nabi Adam alaihissalam. Apa buktinya Nabi Adam alaihissalam itu sudah bertasawuf? Coba kita lihat kisah beliau Nabi Adam alaihissalam ini. Ketika sesaat sudah diturunkan ke bumi, beliau merasa sepi dan segala macam ya. Beliau Nabi Adam ini bertaubat pada subuh ya, pada subuh hari waktu itu. Nah, saudara sekalian, taubat itu adalah unsur utama dalam tasawuf. Nanti kita akan mempelajari tentang maqamat ya, maqamat dan ahwal. Nah, dalam tasawuf itu ada namanya maqamat dan ahwal. Dalam maqamat itu unsur utamanya adalah bertaubat. Nah, bertaubat kenapa dikatakan yang tasawuf? Karena kita lihat dalam Islam, dalam rukun Islam tidak ada berbicara tentang taubat. Dalam rukun iman tidak ada berbicara tentang taubat. Ya, berarti taubat itu hanya berbicara dalam namanya ihsan itu tadi ya, dalam tasawuf. Berarti hal apa yang dilakukan oleh Nabi Adam ya ketika sudah turun ke bumi? Nabi Adam itu sebenarnya melakukan tasawuf, yang mana Nabi Adam itu kembali mendekatkan diri kepada Allah setelah diturunkan ke bumi. Ya, yang dilakukan oleh Nabi Adam itu adalah tasawuf sebenarnya. Maka sejarah lahirnya tasawuf itu ya, kalau kita ingin kaji sebagaimana hakikatnya, tasawuf itu sudah ada sejak Nabi Adam alaihissalam. Kemudian karena kita umat nanya Nabi Muhammad, kita lihat pada umat Nabi Muhammad ya, masa Nabi Muhammad. Yang awal ini ditandakan dengan adanya kaum Suffah. Ya. Kaum Suffah ini pada masa Nabi Muhammad ini adalah orang-orang yang mengikuti Nabi ya, Behrijah waktu itu. Kaum Suffah ini kebanyakan dari orang-orang Muhajirin ya, orang mengikut dari Nabi dari Mekah ke Madinah. Nah, kaum Suffah ini adalah orang yang tinggal di pelataran masjid ya, di beranda-beranda masjid. Itu namanya kaum Suffah. Kaum Suffah ini karena mereka pindah bersama Rasulullah, mereka belum menemukan tempat tinggal dan segala macam, maka mereka tinggal di pelataran masjid. Nah, karena mereka tidak membawa begitu banyak bekal, tidak begitu banyak membawa perekonomian bagus, mereka tinggal di masjid itu dengan yang sangat-sangat sederhana. Sangat-sangat sederhana ya, karena penghidupan mereka sederhana, baju mereka sederhana, makan mereka memang sangat sederhana, kadang sekali sehari seperti itu. Maka dalam hal ini terjadi awal muncul kesalahpahaman orang tentang tasawuf ya, karena kaum Suffah ini yang hidupnya sangat sederhana seperti itu, maka ada beberapa pemahaman yang salah terhadap tasawuf. Bahwa ada salah pemahaman terhadap tasawuf, bahwa menyatakan tasawuf adalah hidup yang sangat sederhana dan pakaiannya mungkin bertambal-tambal begitu kan, makan sekali sehari atau bahkan tidak makan dalam satu hari. Ada yang mengatakan tasawuf adalah orang yang sangat sederhana, pakai baju yang bertambal-tambal. Karena kebetulan kaum Suffah ini memang orang yang tidak, perekonomiannya tidak bagus ya, sehingga tampilan mereka seperti itu. Sehingga kalau ada orang mengatakan kalau kita ingin bertasawuf, kita harus pakaian sangat sederhana, bahkan pakaian kita bertambal-tambal seperti itu.
Kalau memang seperti itu, berarti kita menghadap Allah itu dengan tidak sebagus-bagusnya. Karena dalam Al-Qur'an Allah mengatakan khudzu zinatakum inda kulli masjidin, ya seperti itu. Wa kulu washrabu wala tusrifu, kata Allah kan seperti itu. Artinya apa? Kita ketika beribadah itu harus memakai pakaian-pakaian yang terbaik. Ya, kalau kita memahami tasawuf itu adalah pakaian yang sederhana, pakaian yang sangat sederhana, itu berarti salah pemahamannya. Ya, bahwa tasawuf itu sebenarnya seperti yang kita bahas kemarin, bahwa tasawuf itu adalah kegiatan atau amalan apa saja yang mendekatkan diri kita kepada Allah SWT. Itu yang namanya tasawuf. Tasawuf itu tidaklah berpakaian-pakaian sederhana seperti itu. Tidaklah meninggalkan kehidupan perekonomian kita yang bagus. Tidak seperti itu yang namanya tasawuf. Oke. Jadi seperti kaum sufah yang disalahpahami oleh orang berpakaian yang sangat sederhana, itu tidaklah tasawuf namanya. Ya, karena kata Allah tadi, khudzu zinatakum inda kulli masjidin. Pakailah pakaian terbaik kamu, kata Allah. Inda kulli masjidin, maksudnya masjidin itu kan lambang ibadah seperti itu. Ketika kita sholat seperti itu kan, pakailah pakaian yang bagus, yang terbaik untuk menyembah Allah. Nah kemudian wakulu washrabu, kata Allah, makan dan minumlah. Cuman wala tusrifu, kata Allah kan itu. Kita tidak dilarang oleh Allah untuk makan. Allah bahkan menyuruh kita untuk makan, menganjurkan kita untuk makan. Cuman kuncinya kalau makan itu wala tusrifu, tidak boleh berlebih-lebihan, kata Allah. Nah, kenapa kaum sufa ini dia makan sekarang sekali sehari, kadang tidak makan? Karena keadaan mereka yang membuat mereka seperti itu, yang makan sekali sehari atau bahkan tidak makan dalam sehari itu. Nah, itu yang kita perlu luruskan dari pandangan negatif orang terhadap tasawuf. Bahwa tasawuf itu adalah pakaian yang sangat sederhana, ya, hidup sederhana, perekonomian pas-pasan. Bukanlah itu yang arti dari tasawuf. Bukanlah itu pemahaman dari tasawuf. Bahwa tasawuf itu sebenarnya sangat luas. Yang penting tasawuf itu adalah mendekatkan diri kepada Allah, hanya itu, tidak lebih dan tidak kurang. Nah, itu adalah sejarah lahir. Jadi sejarah lahirnya tasawuf itu, saudara-saudari, sejak Nabi Adam sudah dilakukan oleh Nabi Adam sendiri, sudah diamalkan oleh Nabi Adam sendiri. Bahkan sampai saat sekarang ini masih dilakukan. Ya, walaupun terkadang bagi orang-orang yang tidak paham dengan tasawuf, mereka menganggap tasawuf itu dulu adalah aliran salah, aliran sesat, ya. Sebenarnya mereka tidak paham saja dengan tasawuf itu apa. Nah, kemudian kita lanjut. Nah, ini dasarnya tasawuf, ya. Dasarnya tasawuf seperti ini. Ada dasarnya tasawuf seperti dalam Al-Baqarah. Ini hanya dua yang saya munculkan. Bisa saja nanti saudara-saudari lihat dari referensi-referensi lain. Lihat dalam Al-Baqarah ayat 115. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walillahil masyriqu wal maghrib fa aynama tuwallaw fathamma wajhullahi innallah wasi'un alim. Ini dalam Al-Baqarah 119 Allah mengatakan kepunyaan Allah itu masyriq, ya, wal maghrib, timur dan barat. Fa aynama tuwallaw fathamma wajhullah. Nah, kemanapun kamu menghadap, kata Allah, maka disitulah wajah Allah. Nah, yang ini fa innama tuwallaw fasamma wajhullahi, yang ini adalah dasar tasawuf sekali dalam Al-Qur'an. Nah, bagaimana kita memahami kemana kita berpaling, disitulah wajah Allah. Nah, bagaimana kita memahaminya? Maka memahami ayat ini adalah dengan tasawuf, ya, dengan tasawuf. Ini adalah ayat yang perlu ditafsirkan lebih lanjut. ayat takwil ini namanya. Ya, ayat takwil. Bagaimana kita menawilkan, bagaimana kita memahami bahwa kemanapun kita melihat di situ adalah wajah Allah. Nah, bagaimana kita memahami itu adalah namanya dengan takwil yang kita pelajari dalam ulumul Quran nanti. Nah, ini adalah dasar dari tasawuf, ya, dasar dari tasawuf. Kemanapun kita menghadap, ke situlah wajah Allah. Nah, hal ini walillahi masyriqu wal maghrib tidak ada dalam rukun Islam, tidak ada dalam rukun iman. Nah, bagaimana kita memahaminya? Ya, memahaminya dengan tasawuf. Kemudian ada lagi dalam ayat yang menyuruh kita berdoa, seperti ayat yang menyuruh kita berdoa, menyatakan di situ bahwa Allah itu dekat dengan diri kita, ya, dekat dengan diri kita. Bahkan ada hadis mengatakan dekat dengan urat leher kita. Nah, bagaimana kita memahami ayat ini adalah dengan tasawuf seperti itu.
Nah, kemudian ini akan dasar dari Al-Qur'an, ini kemudian ada dasar dari hadis ya, dasar dari hadis. Hadis yang kita kupas waktu pertemuan pertama dalam membahas tentang akhlak tasawuf, yaitu hadis riwayat Abu Hurairah tentang iman, Islam dan ihsan. Nah, ini hadisnya. Hadis tentang tasawuf, dan bahkan banyak lagi hadis-hadis yang lain. Salah satu contohnya tentang hadis yang mengatakan bahwa Allah itu lebih dekat dari diri kita, bahkan lebih dekat kepada urat leher kita sendiri. Nah, itu dasar dari tasawuf, saudara-saudari. Nah, ini dasar tasawuf. Kenapa kita mengungkap ini dasar tasawuf? Supaya kita nanti apabila ada orang bertanya, dan untuk memperkuat pengetahuan kita bahwa tasawuf itu sebenarnya ada dalam Al-Quran, ada dalam hadis. Ini cuma dua yang saya ungkapkan. Silakan saudara cari nanti selebih lanjutnya dalam referensi-referensi lain untuk melengkapi pengetahuan saudara-saudari sekalian. Baik saudara-saudari sekalian, ini untuk sejarah lahir dan dasar tasawuf ya. Saudara sekalian, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.